apple cider, but your hair is smelling like fruit punch. Wait, I did fuck. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fajanaira dengan NIM 231080201131. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang emosi dan suasana hati. Nah, emosi dan suasana hati dalam konteks perilaku organisasi. Materi ini sangat penting banget karena di dunia kerja bukan cuma kemampuan teknis yang menentukan hasil, tetapi juga bagaimana kita mengelola perasaan dan emosi kita sendiri maupun orang lain. Nah, yang pertama kita itu harus memahami dulu apa itu afeksi, emosi, dan juga suasana hati. Afeksi adalah istilah umum yang mencakup semua perasaan yang kita alami. Dari situ afeksi itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu emosi dan suasana hati. Nah, emosi itu sifatnya intens, muncul karena sesuatu yang spesifik. Misalnya kita marah karena seseorang itu berkata-kata kasar. Nah, sementara suasana hati itu lebih lembut dan bertahan lama, sering muncul tanpa sebab tertentu. Misalnya kita merasa sedih atau malas seharian tanpa tahu alasan kita seperti itu. Kemudian biasanya emosi itu datang dan pergi itu secara cepat, sedangkan suasana hati bisa bertahan berjam-jam bahkan seharian. Kadang emosi itu juga bisa berubah jadi suasana hati kalau kita udah nggak fokus sama penyebab awalnya. Nah, sekarang kita membahas tentang emosi dasar. Di emosi dasar ini banyak jenis-jenis emosi seperti marah, sedih, takut, bahagia, senang, antusias, dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita ingat yaitu cara kita mengekspresikan emosi itu berbeda-beda tergantung budaya dan situasinya. Misalnya di satu budaya ekspresi marah itu dianggap hal yang wajar, tetapi di budaya lain justru dinilai tidak sopan. Kemudian suasana hati dasar. Nah, suasana hati dasar ini terbagi menjadi dua dimensi. Yang pertama itu ada afek positif, yang kedua itu afek negatif. Afek positif itu misalnya bersemangat, gembira, tenang, dan juga puas. Sedangkan afek negatif itu contoh itu kayak gugup, stres, tegang, atau sedih gitu. Kebanyakan orang secara alami punya positivity offset. Artinya walaupun tidak ada hal yang spesial yang terjadi, kita cenderung merasa agak positif gitu. Kemudian fungsi dari emosi. Apa sih fungsi dari emosi itu gitu? Emosi itu bukan hal yang membuat kita tidak rasional. Justru emosi itu memberi informasi penting tentang bagaimana kita memahami dunia di sekitar kita. Dalam pengambilan keputusan, kombinasi antara pikiran dan juga perasaan itu membuat hasilnya lebih bijak. Bahkan dalam perilaku etis, orang seringkali bertindak berdasarkan perasaan dan juga empati mereka. Kemudian ada sumber-sumber emosi dan suasana hati. Nah, sumber emosi dan suasana hati ini seperti kepribadian, waktu dalam sehari, cuaca, stres, olahraga, semuanya itu bisa memengaruhi mood kita. Contohnya itu sebagian besar orang merasa lebih bersemangat di pagi hari dan lebih rileks di sore hari. Kemudian kita membahas tentang emosi di tempat kerja. Nah, di dunia kerja itu seringkali kita harus menampilkan emosi yang diharapkan oleh suatu perusahaan atau suatu organisasi. Misalnya tuh karyawan pelayanan pelanggan harus tetap ramah walaupun sedang kesal. Ini disebut dengan emosi pekerja. Nah, kalau emosi yang dirasakan berbeda dengan yang harus ditunjukkan, itu disebut dengan disonansi emosional. Contohnya, kita merasa marah tapi tetap harus tersenyum saat menghadapi pelanggan. Ini bisa jadi tekanan tersendiri bagi si pekerja. Kemudian dari sanalah muncul teori affective event theory,
yang dimana menjelaskan bahwa peristiwa di tempat kerja menimbulkan reaksi emosional yang akhirnya memengaruhi perilaku dan kinerja kita. Jadi, suasana hati di tempat kerja itu punya dampak langsung pada produktivitas. Sekarang kita membahas tentang kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional ini yaitu kemampuan untuk mengenali, memahami, dan juga mengelola emosi, baik emosi diri sendiri maupun orang lain. Nah, orang dengan kecerdasan emosional tinggi bisa memahami makna dari emosi dan juga mengatur reaksi mereka dan menggunakan emosi itu secara produktif. Penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang di tempat kerja tidak hanya bergantung pada IQ-nya atau kecerdasannya, tetapi juga lebih besar dipengaruhi oleh kecerdasan emosionalnya gitu. Kemudian semua pemahaman tentang emosi dan suasana hati ini ternyata punya aplikasi luas dalam perilaku organisasi. Contohnya yaitu dalam kreativitas, yaitu orang dengan suasana hati positif lebih terbuka dan menghasilkan ide-ide yang orisinal. Kemudian dalam motivasi, nah mood positif meningkatkan semangat menyelesaikan tugas gitu. Kemudian dalam kepemimpinan. Nah, dalam kepemimpinan ini, pemimpin yang mampu menyalurkan emosi positif bisa menggerakkan timnya itu dengan lebih efektif gitu. Kemudian dalam negosiasi ini ekspresi emosi bisa memengaruhi hasil tapi harus dilakukan dengan bijak. Kemudian dalam pelayanan pelanggan. Nah, mood karyawan itu bisa menular ke pelanggan. Ini disebut emotional contagion. Kemudian yaitu dalam perilaku menyimpang dan keselamatan kerja. Contoh itu suasana hati negatif bisa meningkatkan risiko konflik atau kecelakaan. Nah, kesimpulannya yaitu memahami dan juga mengelola emosi bukan cuma soal perasaan, tetapi juga soal efektivitas kerja dan juga hubungan antara manusia di dalam suatu organisasi. Nah, emosi yang sehat itu menghasilkan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan juga menyenangkan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari materi emosi dan suasana hati. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.